Hai pemirsa dibacain buku. Kali ini kita akan membahas buku Leadership Mastery oleh Dale Carnegie yang merupakan salah satu request dari pemirsa dibacain buku. Buku Leadership Mastery, Sukses Memimpin Diri Sendiri dan Orang Lain Meraih Posisi Nomor 1 oleh Dale Carnegie membahas tentang keahlian kepemimpinan yang dapat dipelajari oleh siapa saja dengan merangkum prinsip-prinsip dasar yang telah terbukti efektif dalam memimpin dan memotivasi orang lain. Carnegie menekankan pentingnya pemimpin memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan memahami kebutuhan, motivasi, dan harapan dari para anggota timnya. Buku ini memberikan banyak contoh praktis dan studi kasus yang membantu pembaca memahami dan menerapkan konsep-konsep yang dibahas. Beberapa topik yang dibahas di dalam buku ini antara lain: 1. Pentingnya membangun hubungan yang baik dengan orang lain. 2. Bagaimana menjadi pemimpin yang visioner. 3. Membuat keputusan yang tepat dan berani. 4. Mendorong inovasi dan membangun budaya kreatif. 5. Menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 6. Mengatasi konflik dan memimpin perubahan. 7. Menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Mari kita bahas satu persatu. Bagian 1. Pentingnya membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain merupakan kunci penting dalam kepemimpinan yang sukses. Hubungan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan, mengurangi konflik, dan memotivasi orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seseorang pemimpin yang baik harus dapat membangun koneksi dengan para anggota timnya dan menerapkan prinsip-prinsip empati dan pemahaman yang kuat. Hal ini dapat membantu pemimpin memahami kebutuhan dan keinginan dari masing-masing anggota timnya, serta memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan. Selain itu, ketika seorang pemimpin membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan kerja, karyawan, pelanggan, dan orang-orang lain di sekitarnya, ia membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan. Ini adalah faktor penting dalam memotivasi orang lain dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Dalam buku ini, Carnegie menekankan pentingnya mendengarkan dengan seksama, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan integritas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seseorang pemimpin dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan menjadi pemimpin yang sukses. Bagian kedua, bagaimana menjadi pemimpin yang visioner. Menjadi pemimpin yang visioner adalah penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memberikan arah yang jelas kepada tim. Pemimpin yang visioner memiliki pandangan masa depan yang jelas dan mampu menginspirasi orang lain untuk bergerak maju menuju visi tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjadi pemimpin yang visioner. Pertama, memiliki visi yang jelas. Pemimpin yang visioner memiliki pandangan yang jelas tentang masa depan dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat potensi dalam situasi atau perusahaan dan menciptakan rencana strategis untuk mencapai visi tersebut. Kedua, berkomunikasi secara efektif. Pemimpin yang visioner harus dapat mengkomunikasikan visi mereka dengan jelas dan meyakinkan orang lain tentang pentingnya tujuan tersebut. Mereka harus mampu memotivasi orang lain untuk bergerak maju menuju visi tersebut dan merasa terlibat dalam pencapaian tujuan tersebut. Ketiga, menetapkan sasaran yang jelas. Pemimpin yang visioner menetapkan sasaran yang jelas dan spesifik untuk mencapai visi mereka. Mereka mengembangkan rencana tindakan yang terstruktur dan menyusun jadwal yang realistis untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Keempat, inovatif. Pemimpin yang visioner harus mampu berpikir kreatif dan mengambil resiko dalam menciptakan solusi baru dan ide-ide inovatif untuk menciptakan tujuan jangka panjang mereka. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan memotivasi orang lain untuk melakukannya juga.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seseorang pemimpin dapat menjadi visioner yang sukses dan membawa timnya menuju tujuan jangka panjang yang diinginkan. Bagian ketiga, membuat keputusan yang tepat dan berani. Membuat keputusan yang tepat dan berani adalah salah satu keterampilan penting dalam kepemimpinan yang sukses. Seorang pemimpin yang mampu membuat keputusan yang tepat dan berani akan memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membuat keputusan yang tepat dan berani. Pertama, kumpulkan informasi dan data yang relevan. Sebelum membuat keputusan, kumpulkan informasi dan data yang relevan untuk membantu memahami situasi dengan baik. Pastikan informasi yang dikumpulkan adalah akurat dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Kedua, pertimbangkan alternatif yang ada. Saat membuat keputusan, pertimbangkan alternatif yang tersedia dan evaluasi manfaat dan risiko masing-masing alternatif. Dalam evaluasi ini, perlu dipertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan dampak keputusan tersebut pada berbagai pihak yang terlibat. Ketiga, berani mengambil resiko. Seorang pemimpin yang sukses tidak takut untuk mengambil resiko dan membuat keputusan yang berani. Namun, sebelum mengambil resiko, pastikan Anda mempertimbangkan semua informasi yang relevan dan memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Keempat, bertindak dengan cepat. Setelah mempertimbangkan alternatif yang tersedia dan mengevaluasi resiko dan manfaat dari masing-masing alternatif, bertindaklah dengan cepat dan tepat waktu. Seorang pemimpin yang sukses tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan saat dibutuhkan. Kelima, evaluasi dan pelajari dari pengalaman. Setelah membuat keputusan, penting untuk mengevaluasi hasil dari tindakan tersebut dan belajar dari pengalaman. Dengan belajar dari pengalaman, Anda dapat terus meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat dan berani. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seorang pemimpin dapat membuat keputusan yang tepat dan berani, yang akan membawa tim menuju tujuan yang diinginkan. Bagian keempat, mendorong inovasi dan membangun budaya kreatif. Mendorong inovasi dan membangun budaya kreatif adalah penting untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Seorang pemimpin yang sukses harus memotivasi tim untuk terus berinovasi dan mengembangkan ide-ide kreatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong inovasi dan membangun budaya kreatif di perusahaan. Pertama, berikan kebebasan dalam berpikir. Memberikan kebebasan dalam berpikir adalah penting dalam memotivasi tim untuk berinovasi dan menciptakan ide-ide baru. Memberikan ruang yang cukup untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal baru dapat memunculkan ide-ide inovatif yang luar biasa. Kedua, fasilitasi kolaborasi. Mengembangkan kolaborasi di antara tim adalah kunci dalam membangun budaya kreatif. Kolaborasi memungkinkan tim untuk berbagi ide-ide dan perspektif yang berbeda, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih kreatif. Ketiga, berikan dukungan dan sumber daya. Mendorong inovasi membutuhkan dukungan dan sumber daya yang memadai. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa tim memiliki dukungan yang cukup dan sumber daya untuk menciptakan ide-ide inovatif dan mengembangkan solusi yang efektif. Keempat, lakukan brainstorming secara teratur. Brainstorming adalah teknik yang efektif dalam memunculkan ide-ide inovatif. Pemimpin harus mengatur sesi brainstorming secara teratur, di mana tim dapat berbagi ide-ide dan memecahkan masalah bersama. Kelima, berikan penghargaan. Memberikan penghargaan dapat menjadi cara yang efektif untuk memotivasi tim untuk berinovasi dan menciptakan ide-ide baru. Penghargaan dapat berupa pengakuan, penghargaan finansial, atau kesempatan untuk mengembangkan ide-ide mereka. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seorang pemimpin dapat membangun budaya kreatif dan mendorong inovasi di perusahaan. Hal ini akan memungkinkan tim untuk menciptakan ide-ide baru dan solusi yang lebih baik yang dapat membawa perusahaan menuju sukses yang lebih besar. Bagian kelima,
menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang adalah penting untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Terkadang, fokus terlalu kuat pada pencapaian tujuan jangka pendek dapat mengorbankan tujuan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Di sisi lain, terlalu banyak berfokus pada tujuan jangka panjang dapat mengorbankan pertumbuhan dan keuntungan jangka pendek, yang dapat mengakibatkan masalah keuangan bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas. Menentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk jangka panjang dan jangka pendek akan membantu memastikan bahwa fokus tetap pada target yang tepat. Kedua, prioritaskan tujuan. Setelah menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, pemimpin harus memprioritaskan tujuan tersebut untuk menentukan bagaimana sumber daya perusahaan dapat dialokasikan dengan efektif. Ketiga, lakukan evaluasi secara berkala. Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi ini dapat membantu memastikan bahwa perusahaan tetap pada jalur yang benar dan menyesuaikan rencana yang diperlukan. Keempat, berkomunikasi dengan tim. Seorang pemimpin harus berkomunikasi dengan tim dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini akan membantu memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Kelima, cari solusi yang menguntungkan. Seorang pemimpin harus mencari solusi yang dapat memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pemimpin harus mencari solusi yang dapat memberikan keuntungan pada kedua sisi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seorang pemimpin dapat mempertahankan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Ini akan memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara efektif dan berkelanjutan, serta tetap bersaing di pasar yang kompetitif. Bagian keenam, mengatasi konflik dan memimpin perubahan. Dalam buku Leadership Mastery, Carnegie menekankan pentingnya mengatasi konflik dan pemimpin perubahan sebagai bagian dari kepemimpinan yang efektif. Ia menjelaskan bahwa pemimpin yang efektif harus mampu mengatasi konflik dengan baik agar dapat mempertahankan hubungan baik dengan anggota tim dan dapat membangun kerjasama yang produktif. Carnegie menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi konflik antara lain. Pertama, dengarkan semua pihak. Penting bagi seorang pemimpin untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat memahami perspektif mereka. Kedua, fokus pada solusi. Seorang pemimpin harus fokus pada mencari solusi daripada memperdebatkan masalah. Carnegie menekankan pentingnya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ketiga, jangan mengambil konflik secara pribadi. Seorang pemimpin harus mengatasi konflik secara profesional dan tidak mengambilnya secara pribadi. Keempat, jadilah mediator. Jika diperlukan, seorang pemimpin harus menjadi mediator dalam situasi konflik. Dalam hal memimpin perubahan, Carnegie menyarankan beberapa langkah untuk memimpin perubahan dengan efektif. Antara lain, pertama, komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin harus berkomunikasi dengan jelas dan terbuka mengenai perubahan yang akan dilakukan. Kedua, keterlibatan tim. Carnegie menekankan pentingnya melibatkan tim dalam proses perubahan agar dapat memperoleh dukungan dari semua pihak. Ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi rintangan yang mungkin terjadi selama proses perubahan. Keempat, menyediakan dukungan. Seorang pemimpin harus menyediakan dukungan kepada tim selama proses perubahan agar dapat mempertahankan semangat dan motivasi. Dalam Leadership Mastery, Carnegie menekankan bahwa mengatasi konflik dan memimpin perubahan adalah keterampilan penting bagi seorang pemimpin untuk mencapai kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Bagian ketujuh, menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Dalam buku Leadership Mastery,
Carnegie menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi sebagai bagian dari kepemimpinan yang efektif. Carnegie menjelaskan bahwa pemimpin yang sukses harus mampu mencapai kesuksesan di tempat kerja tanpa mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Carnegie menyarankan beberapa langkah untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Pertama, tetapkan prioritas. Seorang pemimpin harus menetapkan prioritas dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kedua, buat jadwal. Carnegie menyarankan untuk membuat jadwal harian atau mingguan agar dapat memanage waktu dengan efektif dan efisien. Ketiga, ambil waktu untuk diri sendiri. Penting bagi seorang pemimpin untuk mengambil waktu untuk diri sendiri dan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti olahraga, meditasi, atau berlibur. Keempat, libatkan keluarga. Carnegie menekankan pentingnya melibatkan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan waktu yang cukup untuk berkumpul dan melakukan aktivitas bersama-sama. Kelima, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Seorang pemimpin harus menghargai dirinya sendiri dan tidak terlalu keras pada diri sendiri dalam mencapai kesuksesan. Dalam Leadership Mastery, Carnegie menekankan bahwa menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan jangka panjang. Seorang pemimpin yang efektif harus dapat mengatur waktu dengan baik dan mengalokasikan waktu yang cukup untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi agar dapat mencapai keseimbangan yang sehat. Buku Leadership Mastery karya Dale Carnegie memberikan pandangan yang mendalam tentang kepemimpinan yang efektif dan membantu pembaca untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Carnegie menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan orang lain, menjadi pemimpin yang visioner, membuat keputusan yang tepat dan berani, mendorong inovasi dan membangun budaya kreatif, menjaga keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengatasi konflik dan memimpin perubahan. Buku ini juga menyoroti tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi sebagai bagian dari kepemimpinan yang efektif. Carnegie menekankan bahwa seorang pemimpin yang sukses harus mampu mencapai kesuksesan di tempat kerja tanpa mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Kesimpulannya, Leadership Mastery adalah bacaan yang sangat berguna bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin yang lebih baik atau mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Carnegie memberikan banyak wawasan dan pandangan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kepemimpinan yang efektif dan menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Demikian pembahasan buku Leadership Mastery oleh Dale Carnegie. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk buku menarik lainnya. Sampai jumpa.